Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1, bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Nah, coba sekarang adik-adik kalian semua lihat nih. Di bawah sini ada gambar siswa yang sedang duduk di bawah pohon rindang. Mereka sedang ngapain kira-kira? Ya. Di sini ada teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Ya, mereka sedang ngapain, Udin dan Beni? Ya, mereka sedang makan ya bekal yang disiapkan oleh ibu mereka. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu ketika istirahat? Tentu saja ya, kalian bermain dengan teman-teman. Lalu, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah selalu rukun? Ya, harus selalu rukun. Ya, di sini ada teks bacaan. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin pun menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Lalu ibu pun menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, dari teks percakapan tadi ada kalimat perintah nih. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih kalimat perintah itu? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita ya. Lalu, ciri dari kalimat perintah biasanya berakhiran kata kan dan lah. Kira-kira masih ada ciri yang lain tidak? Ya, ini ciri-ciri yang lainnya ya. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Dan jika kalian membuat kalimat perintah, bisa diawali kata tolong supaya lebih sopan. Nah, di sini ada contoh kalimat perintah. Ibu akan membacakan contoh kalimat perintah ya. Dan kalian perhatikan ya seksama. Contoh yang pertama, tutuplah pintu itu. Diakhiri dengan tanda seru. Contoh yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Ada tanda seru juga. Lalu contoh yang ketiga, bukakan pintu itu. Tanda seru. Contoh yang keempat, ada yang berbeda nih. Kata pertama yaitu ada kata tolong. Tolong ambilkan pensil itu. Tanda seru. Contoh yang terakhir yaitu tolong rapikan meja belajar itu. Nah, bagaimana sekarang sudah tahu apa aja ciri-ciri dari kalimat perintah? Ya, berakhiran kata kan atau lah, lalu diakhiri dengan tanda seru. Bisa juga ditambahkan kata tolong supaya lebih sopan. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan nih.
Di sini Ibu akan bacakan dahulu ya perintahnya. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nomor 1. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira titik-titik di sini diisi dengan kata apa? Ya, kata masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Lalu nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Apa coba kira-kira isinya? Jagalah kebersihan kelas. Lalu nomor 3, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Lalu soal yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Apa coba isinya? Ada yang bisa menjawab? Ingat ya, berakhirannya lah, kan, dan ada tanda seru. Nah, nomor 4 kira-kira apa nih? Ya, tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Lalu soal yang terakhir, titik-titik sampah pada tempatnya. Nah, sudah pada tahu kali ya kalian? Iya, yaitu isinya buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana? Mudah tidak mengerjakannya? Ya, selanjutnya di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Di sini ada 3 alat yang berbeda. Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan krayon. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas nih ke kalian. Coba kalian ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Kemudian buatlah goresan dari 3 alat warna tersebut. Lalu setelah itu kalian amati apa sih perbedaannya dari 3 alat warna itu. Jika sudah selesai, nah nanti akan tahu, kalian akan mengetahui. Di sini contoh nih ya, sudah ada gambar. Ini gambar yang dibuat dengan alat warna krayon ya. Terlihat warnanya tebal, terus susah untuk dihapus, dan warnanya juga terlihat bagus ya. Namun di sini teksturnya kasar. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang dibuat dengan pensil warna. Kalian bisa lihat di sini ya. Warna dari pensil warna bertekstur halus, mudah dihapus, dan saat mewarna terlihat putih-putih karena tidak tebal. Nah, sering ya kalian mewarnai gambar dengan pensil warna. Kertasnya masih terlihat putih-putih. Selanjutnya gambar yang terakhir nih. Gambar yang dibuat dengan alat warna spidol. Warna yang dihasilkan dari spidol akan tebal dan tidak mudah kotor. Warna pada kertas bisa tembus. Lalu teksturnya halus dan kadang kasar. Nah, di sini ada tugas nih. Coba kalian pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Orang yang pertama itu Udin, orang yang kedua itu Edo, dan yang terakhir Siti. Coba kalian pasangkan orang dan gambar yang menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna. Bisa tidak? Ya, bisa ya.
Selanjutnya di sini, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapakah jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Ada yang tahu? Ya, maka kita hitung ya, bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya terbagi menjadi dua. Bisa menggunakan dengan cara panjang atau menggunakan cara pendek. Yang pertama, kita akan menggunakan cara panjang dahulu. Nah, soalnya 125 ditambah 117. Pertama, kita uraikan dulu, pisahkan dahulu bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Kita pisahkan dahulu. 125 pisahkan 100 ditambah 20 ditambah 5. Lalu 117 juga sama, dipisahkan dahulu. 100 ditambah 10 ditambah 7. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Kasih garis dan tanda penjumlahnya. Kita lihat angka ratusannya. Ratusannya angka berapa? 100 ya. 100 ditambah 100, 200. Lalu 20 ditambah 10, 30. 5 ditambah 7, 12. Ya, terus angka satuannya yang mana? Nah, maka di sini belum selesai karena puluhannya di sini ada 2 ya. Maka kita harus uraikan lagi. 200 ditambah 30. Angka 12 kita pisahkan menjadi puluhan dan satuan. Ditambah 10, lalu ditambah 2. Maka hasilnya 200 ditambah 40 ditambah 2. Hasilnya adalah 242. Nah, itulah cara mengerjakan soal dengan cara panjang. Bagaimana? Sudah mengerti? Iya. Selanjutnya adalah cara pendek. Bagaimana cara pendeknya? Nah, di sini sudah terlihat nih ya. 125 ditambah 117, hasilnya itu 242. Namun kenapa kok di atas angka 2 ada angka 1? Ya, di sini sudah ada penjelasannya ya. Jumlahkan satuannya. Pertama kita kerjakan dahulu untuk menghitung satuan. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka angka 2 sebagai satuan disimpan di bawah. Lalu angka 1 sebagai puluhan disimpan di atas angka 2. Ya, seperti ini ya, ada di gambar. Lalu setelah menghitung satuan, kita jumlahkan puluhannya. 2 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 4. Lalu setelah itu kita jumlahkan angka ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, seperti itulah caranya. Bagaimana? Ya, kita lanjut ya. Di sini ada contoh soal nih. Tentukan penjumlahan berikut menggunakan cara panjang. Seperti tadi ya mengerjakannya. Di sini bilangannya 243 ditambah 428. Pertama kita harus menguraikan dahulu angka ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, pertama kita uraikan dahulu. 200 ditambah 40 ditambah 3. Lalu bilangan yang kedua 400 ditambah 20 ditambah 8.
Nah, udah selesai seperti ini. Kita jumlahkan. Nah, sudah selesai. Kita tambahkan 200 ditambah 400 sama dengan 600. 40 ditambah 20 sama dengan 60. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, sudah ketahuan. Lalu kita jumlah. Karena di sini masih ada angka puluhan, kita harus uraikan lagi. 600 tulis 60 ditambah 10. 10 dari mana? Dari 11. Lalu ditambah 1. Nah, jika sudah seperti ini, jumlahkan yang puluhan dahulu. Ya, 600 ditulis, lalu tambahkan yang puluhannya. 60 ditambah 10 sama dengan 70. Lalu ditambah 1. Hasil keseluruhannya adalah 671. Ya, seperti itulah ya cara mengerjakannya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi nih cara pendeknya. Tentukan penjumlahan berikut menggunakan cara pendek. Nah, sudah ada hasilnya di sini bilangannya 479 ditambah 254. Pertama kita jumlahkan angka satuannya dulu, angka yang di belakang. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Tulis angka 3 di bawah, angka 1 disimpan di angka 7. Kemudian 7 ditambah 5, 12. Karena ada angka 1 di angka 7, maka ditambah 1. Berarti menjadi 13. Ya sama, 3 disimpan di bawah dan angka 1 disimpan di angka 4. Lalu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Karena di angka 4 ada angka 1, maka jumlahnya adalah 7. 479 ditambah 254 hasilnya 733. Ya, sekarang contoh yang kedua. Seperti ini. 432 ditambah 254. Pertama kita hitung satuannya dahulu. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Hasil keseluruhannya adalah 686. Ya, seperti itulah ya. Bagaimana, sudah mengerti? Ya, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.